Malam itu, angin berhembus pelan di sebuah kampung yang mulai sepi. Lampu rumah satu persatu dimatikan, menyisakan jalanan gelap dengan suara jangkrik yang terdengar jelas. Di sebuah rumah kecil, seorang anak laki-laki bernama Raka duduk sendirian di teras. Orang tuanya sibuk di dalam, terlalu sibuk hingga tidak menyadari. Sejak sore Raka belum diajak bicara sama sekali. Raka menatap jalan kosong di depannya. Matanya sayu, seolah menunggu sesuatu. Tiba-tiba, dari kejauhan terdengar suara aneh. Bukan langkah kaki, bukan hewan, tapi seperti gesekan lembut yang bergerak pelan. Di antara pepohonan, angin tiba-tiba berhenti. Suasana jadi sunyi. Raka berdiri perlahan, matanya tertuju ke arah pohon besar di ujung jalan. Di sana, terlihat bayangan hitam tinggi dengan rambut panjang menjuntai. Sosok itu diam, tapi seolah sedang memperhatikan Raka. Raka tidak lari. Ia justru melangkah mendekat, dan saat angin kembali berhembus, itu sudah tidak ada di tempatnya. Sejak malam itu, Raka mulai berubah. Ia jadi sering duduk sendirian di luar rumah. Saat malam tiba, menatap ke arah pohon besar di ujung jalan. Orang tuanya mengira itu hal biasa, hanya anak yang sedang bosan. Tapi mereka tidak tahu, Raka sebenarnya sedang menunggu sesuatu. Malam berikutnya, suara itu kembali terdengar. Gesekan pelan di antara pepohonan, diikuti hembusan angin dingin yang tiba-tiba datang tanpa arah. Raka berdiri perlahan, matanya kosong, seperti dipanggil. Dari kehauan bayangan itu muncul lagi, lebih jelas, lebih dekat. Sosok tinggi, berambut panjang, berdiri, diam, menatap Raka tanpa bergerak. Tanpa rasa takut, Raka melangkah turun dari teras. Kakinya berjalan pelan menuju jalan gelap itu. Tidak ada yang menghentikan, tidak ada yang menyadari. Dan tepat saat ia hampir sampai di bawah pohon itu, sosok tersebut perlahan mengulurkan tangan. Angin berhenti. Suasana sunyi total. Keesokan paginya, Raka sudah tidak ada di rumah. Tidak ada jejak, tidak ada suara. Hanya satu hal yang tersisa, bekas langkah kecil yang mengarah ke arah hutan, lalu tiba-tiba menghilang. Kehilangan Raka membuat satu kampung gempar. Orang tuanya panik. Warga mulai mencari ke segala arah, ke hutan, ke sungai, bahkan ke jalan utama. Tapi tidak ada hasil. Seolah Raka benar-benar hilang begitu saja. Hingga akhirnya, seorang warga tua berbisik pelan, "Itu bukan orang, itu wewe gombel." Suasana langsung berubah tegang. Konon, makhluk itu sering membawa anak-anak yang merasa diabaikan. Tapi, anehnya, anak-anak itu tidak selalu disakiti. Mereka justru disembunyikan, dijauhkan dari dunia yang tidak peduli pada mereka. Malam itu, Ibu Raka menangis histeris di depan rumah. Untuk pertama kalinya, ia sadar. Selama ini, ia terlalu sibuk, terlalu sering mengabaikan anaknya sendiri. Dengan suara gemetar, ia memanggil nama Raka berulang-ulang. Dan saat itulah angin kembali berhembus. Dari arah pohon besar, di ujung jalan, terdengar suara tawa pelan. Tapi kali ini tidak terdengar menyeramkan. Lebih seperti seseorang yang sedang menjaga sesuatu. Malam itu, Ibu Raka tidak berhenti memanggil nama anaknya. Suaranya serak. Tangisnya pecah di tengah jalan yang sunyi. Warga mulai menjauh, hanya menyisakan ia sendirian. Di bawah cahaya lampu redup, angin kembali berhembus, lebih dingin dari sebelumnya. Tiba-tiba, dari arah pohon besar, bayangan itu muncul lagi, lebih jelas. Sosok tinggi dengan rambut panjang menjuntai, berdiri diam di antara gelap. Jantung Ibu Raka berdegup kencang. Tapi kali ini, ia tidak lari. Dengan sisa keberanian, ia melangkah mendekat. "Kalau kamu yang membawa anakku, tolong kembalikan dia." Suaranya bergetar. Beberapa detik terasa sangat lama. Lalu,
Sesuatu yang tak terduga terjadi. Di belakang sosok itu muncul bayangan kecil. Seorang anak berdiri pelan. Itu Raka. Namun wajahnya tidak ketakutan, tidak menangis. Ia justru terlihat tenang, seolah selama ini ia berada di tempat yang membuatnya merasa lebih diperhatikan. Raka berdiri di belakang sosok itu, menatap ibunya tanpa rasa takut. Justru ada ketenangan yang aneh di wajahnya. Ibu Raka menangis, berlutut di tanah, memohon dengan suara bergetar, "Pulang." Nah, maafkan, Ibu. Beberapa detik, sunyi, angin berhenti. Dunia seperti menunggu jawaban. Perlahan, Raka melangkah maju, melewati sosok tinggi itu. Tidak ada yang menahannya, tidak ada yang mengejarnya. Sosok itu hanya berdiri diam, seolah memang tidak pernah berniat menyakiti. Saat Raka memeluk ibunya, tangis mereka pecah di tengah malam. Untuk pertama kalinya Raka benar-benar memeluk anaknya dengan penuh perhatian, bukan sekadar hadir, tapi benar-benar ada. Ketika ia kembali menoleh ke arah pohon, sosok itu sudah menghilang. Tidak ada tawa, tidak ada bayangan, hanya angin pelan yang berhembus. Sejak malam itu, Raka tidak pernah lagi melihat sosok tersebut. Tapi satu hal yang berubah selamanya, orang tuanya tidak pernah lagi mengabaikannya. Karena mereka sadar, kadang yang mengambil bukan ingin menyakiti, tapi justru mengingatkan bahwa ada anak yang dayam-dayam merasa sendirian.